Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian. Apa kabar bagi kita semuanya? Kita masuk di awal pekan ini dengan satu harapan. Minggu ini akan menjadi minggu kebahagiaan, minggu sukacita, dan Tuhan memberkati kita, berkat-Nya menyertai kita, dan sukacita ada dalam hidup kita. Kita akan mendengarkan firman-Nya. Untuk itu, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Karena Engkau begitu baik. Engkau mengasihi kami. Engkau menyertai kami. Dan Tuhan selalu menolong kami dalam setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami sungguh merasakan itu. Dan sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Ketika kami berlutut sujud di hadapan-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Nyatakanlah kehendak-Mu sehingga hidup kami semakin berarti, semakin bermakna di dalam Tuhan. Inilah doa dan harapan kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Ester 8 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16, demikian bunyinya. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertepik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan berkehendak, ketika manusia berharap di dalam iman, maka segala sesuatu bisa terjadi. Tepat pada waktunya dan tepat dalam situasinya. Tuhan merancang semuanya akan menjadi baik. Demikianlah yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Yahudi yang tinggal di negeri Persia. Terlebih-lebih dalam hidup Mordekai dan Ester. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Ada ancaman akan punah. Ada ancaman akan kematian. Ada ancaman akan tangisan. Ada ancaman akan terjadi penderitaan dalam kehidupan orang Yahudi yang ada di negeri ini. Mereka bersehati. Mereka sepakat berjuang di dalam iman. Mereka bersama-sama berpuasa. Mereka bersama-sama memohon kepada Tuhan dengan penuh harap. Petunjuk Tuhan, bimbingan Tuhan dan tuntunan Tuhan untuk mengatasi ancaman ini. Maka apa yang mereka lakukan ternyata tidak sia-sia. Ester berjuang dari dalam istana. Mordekai dan orang lain, orang Yahudi yang lain berjuang mendukung dalam doa dan pengharapan terhadap perjuangan Ester. Dan semuanya ternyata ada artinya, berhasil, dan akhirnya apa yang tidak mereka pikirkan itu yang terjadi. Tuhan membuat sempurna semua jalan ceritanya. Tuhan membuat semua apa yang perlu dengan sempurna, sehingga tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk tidak mendapatkan keselamatan itu. Maka akhirnya Raja Ahasweros memutuskan Haman yang sudah membuat tiang gantungan untuk Mordekai, dia sendiri yang tergantung di atasnya. Haman yang sudah menyerahkan semua hartanya diserahkan kepada Ester, dan Mordekailah yang akan mengelolanya. Semua di luar perkiraan, semua di luar jangkauan pikiran manusia. Itu yang Tuhan berikan. Bukan hanya keselamatan, bukan hanya bangsa Yahudi, orang Yahudi,
tidak jadi punah, tapi mereka juga dihormati. Mereka juga mendapatkan penghargaan dan sukacita yang luar biasa. Mordekai tidak hanya tidak jadi digantung, tapi dia mendapat harta yang datangnya dari Haman, diberikan oleh raja kepadanya. Dia bukan hanya tidak jadi digantung, tapi dia juga mendapat kehormatan sehingga dia memakai pakaian kerajaan dan dia juga mendapat mahkota dan juga orang bangga dan mengagumi dia dan menghormati dia. Dan bangsa Israel juga, orang Yahudi mendapatkan keselamatan, bahkan punya hak membunuh orang yang berusaha untuk membunuh atau melawan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua ini terjadi karena Tuhan. Ternyata dalam sekejap perubahan terjadi. Dalam sekejap apa yang tidak terpikirkan terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah karya Tuhan. Dalam kehidupan kita juga bisa saja terjadi. Kita menderita, kita punya masalah, dan kita merasakan mungkin sebentar lagi aku akan hancur. Sebentar lagi lenyaplah hidupku. Mungkin banyak persoalan yang kita rasakan. Mungkin ekonomi rumah tangga kita. Mungkin kita punya banyak utang, punya banyak kredit di sana sini. Dan mungkin usaha kita tumpur, gagal. Dan juga mungkin ada kita yang penyakitan. Mungkin kita ada yang kesulitan karena berbagai-bagai persoalan yang ada. Mungkin keharmonisan rumah tangga kita juga terganggu. Banyak hal yang mungkin juga kita rasakan bahwa ketika usaha kita gagal, hancurlah hidup kita. Ketika utang kita melilit, maka hancurlah kita. Tidak ada harapan. Dan ketika juga keluarga kita berantakan, kita juga merasa bahwa hancurlah keluarga ini. Semuanya akan berantakan. Namun di detik-detik terakhir persoalan itu menimpa, ketakutan terjadi dalam hidup kita, maka harapan kepada Tuhan tidak akan pernah pulang dengan sendirinya. Tapi harapan itu akan membawa hasil. Harap dalam iman akan menghasilkan sukacita dan kebahagiaan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebesar apapun pergumulan kita, setinggi apapun tingginya persoalan yang kita hadapi, maka ada hal yang penting kita lakukan, yaitu berjuang di dalam iman. Berharap di dalam iman kepada Tuhan, maka tidak akan sia-sia. Apapun yang kamu rasakan pada saat ini, apapun yang kita rasakan pada saat ini, mungkin ada ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa. Ingat bahwa masih ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Tuhan yang mampu mengubah situasi ketakutan menjadi sukacita, kekhawatiran menjadi kebahagiaan. Percayakanlah semuanya kepada Tuhan. Tuhan akan merancang semuanya dengan sempurna. Jangan takut karena Tuhan kita baik. Jangan pernah putus asa. Tapi ketika kita punya jalan buntu, datanglah kepada Tuhan. Sebagaimana yang terjadi di tengah-tengah orang Yahudi di negeri Persia, itu juga akan terjadi dalam hidup kita. Karena bagaimana sayangnya Tuhan terhadap orang Yahudi pada waktu itu, demikianlah sayangnya Tuhan kepada kita. Bagaimana besarnya kuasa Tuhan pada waktu itu, demikian juga besarnya kuasa Tuhan untuk menjaga, melindungi, dan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Kami sudah mendengarkan firman ini ya Tuhan. Firman yang sungguh luar biasa, yang mengingatkan kami bagaimana besarnya kuasa dan kasih sayang-Mu. Yang mengingatkan kami bagaimana Tuhan, di dalam Engkau penuh pengharapan. Ada jalan keluar. Dan juga kami berdoa pada saat ini ya Tuhan. Banyaklah orang-orang yang menderita, mungkin kami juga mempunyai banyak pergumulan. Ekonomi rumah tangga kami, mungkin hutang yang melilit kehidupan kami.
kredit yang sudah mendesak, usaha yang gagal, dan pergumulan-pergumulan lainnya termasuk kondisi rumah tangga kami, anak-anak kami, hubungan antara orang tua, dan sebagainya. Mungkin juga penyakit. Tuhan, melalui firman yang kami dengar pada saat ini, di ambang batas kehancuran hati kami, Tuhan mampu bertindak. Oleh karena itu Tuhan, kami mohonkan kepadamu, bantulah kami, bantulah setiap orang yang pada saat ini mengalami kesulitan yang luar biasa dalam hidupnya. Berikanlah pengharapan yang teguh, berikanlah sukacita yang sempurna, berikanlah kebaikan-Mu melingkupi kehidupan kami semua dan orang-orang yang menghadapi pergumulan pada saat ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu melebihi dari setiap pergumulan yang kami hadapi. Dan kami percaya bahwa ketika Tuhan bertindak, ketika Tuhan berkata-kata, maka apapun bisa terjadi. Di luar dari pikiran kami, di luar dari hati kami untuk memikirkannya, itu semua bisa terjadi. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami, jangan tinggalkan kami, peliharalah hidup kami, sehingga melalui hidup kami yang selalu berharap kepada Tuhan, semakin nyata kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan. Inilah doa kami. Dan juga kami berdoa terkhusus untuk orang-orang yang pada saat ini mengalami sakit penyakit. Selalu kami memohon kepadamu ya Tuhan, terkhusus untuk Bapak Epa yang ada di Kabancai, yang terkena penyakit Parkinson. Dan juga Ibu Erlindawati yang kena stroke dan juga sudah pernah operasi katup jantung, yang sungguh-sungguh mengganggu hatinya, mengganggu fisiknya. Dan juga orang-orang yang pada saat ini terpapar virus corona. Tuhan, walau kami tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi kami ingat mereka. Kami merindukan kuasa Tuhan bekerja dan berkarya dalam dirinya. Oleh karena itu ya Tuhan, sembuhkanlah mereka, kuatkan hatinya, kuatkan imannya, tetap berharap kepada Tuhan. Seperti bagaimana perjuangan iman yang dilakukan oleh Esther, Mordekai, dan orang Yahudi lainnya. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya pada waktu yang tepat, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat, Tuhan akan menolong semua orang-orang yang berharap dan merindukan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk semua anak-anak kami, berikanlah mereka kepintaran, kebijaksanaan dalam menggapai masa depannya. Jadikan anak-anak kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan dalam perjuangannya, dalam studinya, dalam mencari teman hidupnya, dalam mencari pekerjaannya. Dan tolong mereka Tuhan, sehingga pergaulan bebas, kenakalan anak-anak tidak menguasai hidup anak-anak kami. Sehingga sungguh melalui hidup anak-anak kami, nama Tuhan dipermuliakan. Dan setiap orang tua kami juga yang pada saat ini sudah lanjut usianya, Tuhan memberkati mereka. Walaupun banyak hal yang kurang dalam hidupnya, kurang tenaga, kurang kesehatan, kurang pendengaran, kurang uang masuk, semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka mampu terus menjalani kehidupannya dan Tuhan memperlengkapi, mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Inilah doa harapan kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Tuhan memampukan kita. Oleh karena itu, terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui hati, akal, dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam semangat, tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan kita baik. Terima kasih.